Apakah ini adalah sebuah teknik divergence yang paling akurat untuk mendeteksi reversal? Nontonnya jangan di-skip agar Anda mendapatkan manfaat yang penuh dari video ini. Sudah siap memasuki dunia trading? HSB adalah platform trading terpercaya yang dapat kamu andalkan. Mendukung MetaTrader 5, HSB akan membantu kamu meraih peluang profit maksimal. Dengan MetaTrader 5, kamu bisa memanfaatkan berbagai alat analisis pasar, seperti variasi pilihan time frame, indikator teknikal, dan kalender ekonomi yang dapat digunakan di Windows, Mac, Android, dan iOS. Selain itu, tim profesional HSB akan selalu siap membantu kamu dalam bertrading. Gabung HSB sekarang. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu, dan nanti jangan lupa di-share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update materi trading gratis yang saya upload di channel YouTube ini setiap minggunya. Saya juga mengundang Anda untuk hadir dalam live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari di channel YouTube ini. Pertanyaan, kritik, dan saran silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita langsung saja plot indikatornya. Ya teman-teman, di bagian indikator ini kita ketik stokastik ya. Nah, kita ketik stokastik gini ya teman-teman, ini dia sudah muncul di atas karena saya sudah bintangin ya, saya sudah favoritkan. Jadi nama indikatornya adalah Stochastic Momentum Index atau SMI of Money Flow Index by Andre 007 ini ya teman-teman. Kita klik aja indikatornya. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari indikatornya. Oke teman-teman, kita ke bagian keterangan dari indikator ini ya. Pertama kita melihat ini adalah namanya Stochastic Momentum Index atau SMI of Money Flow Index atau MFI ya teman-teman. Jadi saya mencoba indikator ini ya teman-teman, saya kepo gitu ya, lalu saya mencoba untuk mempelajarinya ya teman-teman. Saya melihat indikatornya kok cukup unik ya, cukup unik, warna-warni begitu ya teman-teman. Nah kemudian saya iseng, saya nggak baca dulu, awalnya saya nggak baca dulu ya, saya iseng, biasanya saya akan turun begini ya teman-teman. Saya lihat dulu beberapa keterangan yang mungkin highlight begitu ya, yang apa namanya, yang biasanya itu memicu rasa keingintahuan saya ya teman-teman. Lalu di sini saya turun-turun begini ya. Lalu di sini bagi mata seorang trader yang berpengalaman ya teman-teman, maka di sini kita sudah bisa melihat ini kok kayak divergence ya. Jadi ini kok kayak divergence ya teman-teman. Kemudian saya turun terus ke bawah dan memang sepertinya ini divergence ya. Dan kemudian saya terus terang begini teman-teman, saya belum mempelajari indikator ini secara keseluruhan ya. Kenapa? Karena tadi itu otak saya itu nyangkut di divergence ya. Ketika saya melihat begini, otak saya itu nyangkut di divergence ya teman-teman. Dan ketika saya melakukan penelitian riset lebih lanjut ya, ternyata memang ada 30 kata divergence di keterangan daripada indikator ini ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa oh ini berarti divergence itu adalah sebuah komponen yang sangat penting di dalam indikator ini ya teman-teman. Oleh karena itu divergence adalah sesuatu yang saya cari duluan ya ketika saya menggunakan indikator ini ya teman-teman. Mengenai apa itu divergence, nanti saya akan jelaskan sekilas aja ya teman-teman, tapi ini sekedar latar belakangnya saja, bagaimana sih proses saya menemukan indikator ini atau teknik divergence ini. Selanjutnya yang saya lakukan adalah saya melakukan penyesuaian pada settingnya ya teman-teman, karena saya memang bertujuan hanya untuk mencari divergence-nya aja ya. Jadi segala macam unsur atau komponen ini yang tidak saya butuhkan untuk mencari divergence itu saya hilangkan dulu ya teman-teman. Oleh karena itu saya ke bagian setting ya, SMI MFI ini ya teman-teman. Saya ini uncheck semua nih ya. Saya uncheck semua unsur-unsurnya ini ya teman-teman, sampai
hilang semua ya, supaya saya dalam proses studinya juga lebih fokus begitu ya teman-teman. Jadi ini saya uncheck, semuanya saya uncheck begini. Anda lihat perubahan daripada indikatornya ya teman-teman, perlahan-lahan semua banyak unsurnya yang menghilang ya teman-teman, karena saya uncheck ini ya teman-teman. Nah ini semuanya saya uncheck ya. Kemudian ini uncheck sekalian deh supaya apa namanya, kelihatan clear ya teman-teman. Lalu saya klik OK ya. Nah ini adalah tampilan indikator yang sudah saya uncheck semua komponen-komponen yang saya tidak butuhkan untuk mencari divergence. Saya akan jelaskan secara singkat apa itu divergence ya. Jadi divergence itu sangat mudah sekali. Dia adalah sebuah kondisi di mana harga itu berlawanan pergerakannya dengan osilator atau indikatornya ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat di sini, itu harga bergerak turun tapi osilator atau indikatornya ini dia bergerak naik. Kondisi ini disebut sebagai bullish divergence. Nanti kalau bearish divergence itu gampang, logikanya tinggal dibalik aja. Nanti saya akan tunjukkan juga ketika kita melakukan uji coba atau backtestnya. Saya akan tunjukkan simulasinya ya teman-teman, bagaimana proses terjadinya divergence ini, agar nanti teman-teman bisa paham ketika nanti kita melakukan backtestnya ya teman-teman. Jadi ini kita lihat ya, kita melihat di sini ya teman-teman, saya akan play pelan-pelan ya. Kita melihat harga itu dia turun ya teman-teman, harga turun. Nah kita lihat, kita perhatikan osilatornya SMI MFI-nya ini dia naik. Bener ya, dia naik ya teman-teman. Ini saya peragakan pelan-pelan supaya nanti paham ya. Jadi harganya turun tapi osilatornya ini naik ya teman-teman. Seperti itu terus sampai di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian yang kita lihat adalah setelah terjadi divergence ini ya teman-teman, lalu indikatornya ini, osilatornya ini ya teman-teman, dia berubah warna menjadi biru. Kemudian disitulah mulai pergerakan bullish dari harganya. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Dan seterusnya harga naik ke atas ya. Kira-kira seperti inilah proses terjadinya divergence. Dalam hal ini adalah bullish divergence. Nanti kalau bearish divergence tinggal dibalik aja ya teman-teman, supaya apa? Nanti waktu backtest itu teman-teman udah paham, oh ternyata prosesnya itu dalam real market itu seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba melakukan backtesting ya teman-teman. Jadi ini saya mencoba melakukannya itu sejak bulan Januari ya. Sejak bulan Januari, sekarang Agustus, jadi ya sekitar 6 bulanan, 5-6 bulanan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, pertama kita lihat ini ya, ini terjadi di bulan Januari karena kita mulai di bulan Januari ya teman-teman. Harga turun ya, harga turun, akan tetapi osilatornya ini naik ya, SMI FMI-nya ini naik ya, dan hasilnya adalah sukses ya teman-teman, harga naik ya. Ini namanya bullish divergence ya teman-teman. Jadi arahnya itu ikut arah dari osilatornya ya. Kemudian kita geser ke sini ya teman-teman, kita geser ke sini. Ini adalah yang kedua, ini sukses juga ya teman-teman, dimana harga turun kemudian osilatornya naik dan juga harga naik ya teman-teman. Memang dalam backtest kali ini saya tidak mengukur naiknya sampai ke berapa, sampai di berapa ya teman-teman. Saya hanya sebatas ingin mengetahui saja setelah terjadi divergence apakah dia harga itu dia naik atau enggak ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini terjadi harga turun, osilatornya naik, kemudian harganya naik ke atas ini ya. Kemudian ini juga sama ya teman-teman ya. Ini harganya turun ya, kemudian osilatornya naik dan harga kemudian ikut naik ya teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Oleh karena itu saya angkat ke dalam konten ya teman-teman, agar supaya Anda juga terangsang ya untuk mempelajari indikator yang sangat luar biasa ini, terutama dalam hal divergence ya teman-teman. Sorry, ini saya agak lupa ya. Ini saya terapkan pada pair EUR USD di time frame hourly ya teman-teman. Sorry, harusnya saya ngomong di depan, tapi oke lah ya. Jadi ini EUR USD di time frame hourly ya. Dan ini juga ya teman-teman, ini adalah bearish divergence kalau ini ya. Jadi harganya itu naik tapi osilatornya ini turun ya teman-teman, dan kemudian harga ikut turun ya. Oke ya, jadi ini bagi scalper ya, ini mungkin akan sangat game changing ya, game changer ya bagi Anda, terutama para scalper juga ya teman-teman, yang apa namanya, yang ambilnya itu sedikit-sedikit. Nah, ini mungkin Anda bisa pertimbangkan juga ya. Nah, ini teman-teman yang saya kasih
Warna merah ini adalah divergence yang gagal ya teman-teman. Jadi kita melihat di sini harga naik, kemudian oskilatornya turun, ternyata harga terus naik. Ya, jadi ini adalah bearish divergence yang gagal karena harga terus naik ya. Kemudian di sini teman-teman harga turun tapi oskilatornya ini naik ya, dan kemudian harga ikut naik. Ya, teman-teman harga ikut naik sini sukses ya. Kemudian kita akan lihat lagi di sini juga sukses ya teman-teman, harga naik, kemudian oskilatornya turun, kemudian harga ikut turun ya. Keren banget ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan terus ini naik ya, harga naik, oskilatornya turun, kemudian harga juga ikut turun ya teman-teman. Ini sudah ada di bulan Mei ini ya, sudah ada di bulan Mei. Kemudian ini juga harganya naik, kemudian oskilatornya turun, harganya kemudian ikut turun ya teman-teman ya. Ini keren banget. Ini juga harganya turun, oskilatornya naik, kemudian harganya ikut naik ya. Di sini juga harganya turun, oskilatornya naik, harganya ikut naik ya teman-teman. Ini juga ya, oskilatornya naik, harganya turun, harganya kemudian ikut naik ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba ada lagi atau tidak. Oke ya, ini gagal lagi ya teman-teman. Jadi ini harganya naik, oskilatornya turun, tapi harganya nggak mau turun ya. Jadi ini gagal, bearish divergence yang gagal. Kemudian di sini harganya naik, oskilatornya turun, kemudian harga sukses ya, harga turun ke bawah ya. Ini juga harganya turun, oskilatornya naik, kemudian harganya ikut naik. Di sini gagal, harga turun, oskilator naik, harga tetap turun ya teman-teman. Seperti itu dan selesai ya. Jadi ini adalah sampai uji cobanya sampai tanggal 23 Agustus. 1 Agustus ya teman-teman, sampai tanggal 1 Agustus kita melakukan backtestnya. Jadi kalau menurut saya ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Meskipun ini baru saja backtest yang dalam skala kecil dan tidak mencakup keseluruhan backtest yang dalam scope yang lengkap ya teman-teman. Akan tetapi ini bisa jadi menjadi sebuah clue bahwa ini indikator ini memang sangat-sangat powerful untuk mendeteksi divergence. Saya sudah cukup lama tidak melakukan studi tentang divergence ini ya teman-teman. Akan tetapi divergence kali ini dengan menggunakan SMI MFI ini ya teman-teman benar-benar mengejutkan saya ya. Saya benar-benar wah, ini keren banget nih ya. Saya jadi tidak ingat kapan saya pernah melakukan uji coba divergence yang lebih bagus dari ini ya, yang lebih powerful dari ini ya teman-teman. Dan saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda ya teman-teman. Mudah-mudahan ya, saya berdoa mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Silakan Anda melakukan research lebih lanjut juga ya teman-teman. Anda bisa melakukan misalkan menggabungkan dengan price action, dengan moving average ya, apapun itu ya teman-teman. Bahkan kalau kita melihat kepowerfulan divergence daripada SMI MFI ini, silakan saja kalau misalkan Anda hanya menggunakan divergence ini misalkan untuk scalping atau untuk intraday ya teman-teman. Saya terus terang belum pernah mengujinya kalau ini seperti apa hasilnya kalau diterapkan di time frame daily ya teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan works juga ya di time frame, di all time frame ya teman-teman, dan juga di all instrumen ya. Itu nanti Anda bisa juga uji coba ya. Dan kalau misalkan Anda sudah melakukan uji coba, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman, seperti apa hasilnya, positif atau negatif, itu tulis aja nggak apa-apa ya. Mau hasilnya itu loss nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga uji coba ya, namanya kita terus-menerus mencari metode yang baik untuk kita, bener nggak ya kan. Dan saya kira itu sekali lagi tujuannya adalah supaya membantu kita semua, membantu teman-teman semua agar menjadi trader yang lebih profitable lagi. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan posting aja di kolom komentar. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.